Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 18 ayat 28 hingga ke 32. Dengan tajuk ini, kenapa salib dan bukan batu? Mari kita baca dari ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apa tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Soalan edisi ini, apa bezanya kalau Yesus dimatikan oleh majelis agama atau dimatikan oleh Pontius Pilatus? Yesus telah dihadapkan ke pengadilan agama di depan Hanas dan Kayafas. Majelis agama telah sepakat menetapkan bahwa Yesus bersalah, bersalah atas tuduhan menghujat dan menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Kalau ikut hukum Taurat Musa, kedua-dua kesalahan tersebut harus dijatuhkan hukuman mati dengan dilontari batu oleh seluruh jemaat. Nah, lagipun Pilatus memperkenankan kepada mereka untuk menghakimi Yesus menurut cara orang-orang Yahudi. Ya, dalam ayat 31 ini Pilatus berkata, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Jadi saudara, kalau mengikut hukum Taurat, memang orang-orang Yahudi akan menangkap Yesus dan melontari Yesus dengan batu sampai mati. Sebab inilah hukuman bagi orang-orang yang menghujat Allah. Ya, menurut peraturan ini dalam Imamat 24 ayat 16. Ya, tapi orang-orang agama Yahudi tidak melakukan itu. Yaitu tidak menangkap Yesus dan melontarinya dengan batu. Mereka tidak melakukan itu. Sebaliknya, mereka menyerahkan Yesus kepada pihak Roma untuk mengadili Yesus. Ya, kenapa ya? Sebab ayat 32 mengatakan begini. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bagaimana caranya ia akan mati. Yaitu Tuhan telah menetapkan cara Yesus akan dimatikan. Yesus telah memberitahu sebelum ini dalam Yohanes 8 ayat 28. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan juga diulang dalam Yohanes 12:32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kematian Yesus yang akan ditinggikan di kayu salib berkait rapat dengan suatu peristiwa dalam perjanjian lama di mana Nabi Musa meninggikan ular di padang gurun, dan peristiwa itu juga dibicara oleh Yesus sendiri, ya,
yang merujuk dirinya sebagai ular yang ditinggikan di tiang tembaga. Ya, perhatikan kata-kata Yesus ini dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau ikut cerita, dalam perjanjian lama itu, bangsa Israel mati di pagut ular. Ya, karena penghakiman Allah atas mereka. Nah, untuk disembuhkan dan diselamatkan dari kematian karena dipagut ular, mereka hanya perlu memandang kepada ular tembaga. Mata melihat ular tembaga yang ditinggikan itu. Dan mereka akan sembuh. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya memandang kepada tiang ular tembaga. Dan mereka sembuh dan mereka dapat hidup. Nah, mungkin tidak masuk akal cara Tuhan ini. Tapi itulah cara Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa keselamatan mereka tidak bergantung kepada usaha manusia. Tetapi hanya dengan percaya. Itu saja. Begitulah juga Tuhan menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, lihat ayat 15 ini yang berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, hanya dengan percaya. Hanya dengan percaya dapat beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa kan? Amin. Ya, saudara, manusia dijangkiti penyakit yang lebih teruk, yaitu dosa. Dosa dan maut yang telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Dan Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan. Sekiranya seseorang melihat, hanya dengan melihat kepada kayu salib dan Yesus yang ditinggikan, dan percaya kepada anak manusia yang mati untuk dosanya, maka ia akan disembuhkan dari penyakit dosanya dan beroleh keselamatan kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, inilah yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi Yesus tidak akan dimatikan dengan cara hukum Taurat dilontari batu. Yesus telah hidup menggenapi seluruh perintah hukum Taurat. Yesus hidup dalam ketaatan. Yesus telah taat melakukan hukum Taurat. Maka tidak sepatutnya Yesus dihukum di bawah hukum Taurat. Tetapi Yesus akan mati di tangan manusia yang berdosa. Karena harus menanggung dosa manusia. Jadi lihat kembali ayat Yohanes 18:32 ini. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ya, maka genaplah firman Yesus bahwa Yesus akan mentaati kehendak Allah yang telah menentukan cara Yesus akan mati, yaitu di kayu salib. Tidak akan ada apa-apa yang akan dapat menghalang Yesus daripada mengorbankan diri untuk menjadi penebus manusia. Melalui pengorbanan Yesus, ya, Yesus yang mengambil tempat kita. Yesus yang menanggung segala penghukuman Allah terhadap dosa kita. Membayar hutang dosa
Dengan itulah dapat menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang agung, yang mulia, Bapa yang maha kuasa dan maha tahu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Apa yang Engkau rencanakan, tidak akan ada siapapun yang dapat menghalang atau menyekat. Malah siapa yang dapat tahu? Siapa yang dapat tahu? Jalan keselamatan untuk manusia. Bukannya melalui kekuatan, peperangan atau kemenangan berlawan. Tetapi melalui pengorbanan. Yesus yang dikorbankan, digantung atas kayu salib. Kayu salib yang adalah kebodohan bagi manusia. Lambang penghakiman bagi penjahat-penjahat. Tetapi kayu saliblah yang menjadi jawaban bagi manusia. Jawaban. Yesus yang mengambil tempat manusia yang jahat dan berdosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Salib yang adalah kebodohan bagi manusia adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk keselamatan yang telah tersedia bagi semua. Kami hanya dapat mengucap syukur, dan kiranya pemberitaan Injil salib ini akan memberi kekuatan hidup, memberi kekuatan dan penyembuhan, jawaban dan keselamatan bagi kami semua yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.